Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 27 Agustus pukul 22 lewat 17 menit ya guys ya. Gue mau bahas Adaro guys karena Adaro sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Nah, sejujurnya gini guys ya. Terus terang ya, gua agak bingung kalau mau bahas saham yang ya bagus gitu. Kayak misalkan gue mau bahas, kayak misalkan Bang coba bahas BRI. Kalau lagi turun tuh Bang. Ya udah, mau apa yang mau dibahas dari BRI sama BCA? Ya, nggak seru gitu loh. Termasuk Adaro. Ya, gue agak bingung karena ibaratnya kalau misalkan ada film dari 1 sampai 10 ya, lu bisa ngasih Adaro nilai berapa? Ya gue kasih nilai 9,5, 9,8. Apa yang mau dibahas gitu? Ya udah bagus gitu. Karena memang sebagus itu guys ya, dan itu memang ya gue bukannya melebih-lebihkan ya, tapi gini, kita ngelihat datanya aja. Kita lihat datanya bahwa Adaro itu ya di tahun 2024 kuartal 1 dan kuartal 2 dia total sudah dapat 399 per lembar untuk IPS-nya. Sebenarnya ini ditopang karena kenaikan harga batu bara ya, harga batu bara dari sini nih ya. Plus juga kalau dari kayak Kementerian ESDM ya, harga batu bara HBA-nya itu naik juga di kuartal 2 tahun 2022 ya, kalau dibandingkan kuartal 1 tahun 2020. Sorry, ini lihat ya, HBA dari ESDM itu di kuartal 1 cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal 2. Di kuartal 2 memang naik, harganya naik. Termasuk harga acuan global pun naik. Termasuk US dollar pun di kuartal 2 naik. Hasilnya cuan. Ya, jadi EPS-nya di kuartal 2 lebih bagus daripada kuartal 1 2024, dan kenaikannya juga cukup signifikan, lebih dari 10% loh. Yang tadinya EPS 186 kemudian di 213 itu lebih dari 10% kan. Kalau 10% aja ada di angka 204. Sekarang udah naiknya jadi 213. Ya karena itu ada kenaikan harga batu bara dan kenaikan US dollar. US dollar kan tinggi waktu kuartal 2 tahun 2024. Ya itu yang tadi gue bilang, hasilnya cuan. Net profit marginnya 26%, ROE-nya 21%. Nah, ingat guys ya, kondisi seperti Adaro ini aja dia malah di kuartal 2 tahun 2024 sampai semester 1 ya. Si Adaro ini biasanya dia selalu ada segmen usaha jasa pertambangan. Cuman kali ini nggak ada si Adaro. Itu aja belum ada angkanya guys. Gimana kalau misalkan memang udah ada, bisa lebih gede lagi pendapatan dalam bersihnya. Gue nggak tahu yang menyebabkan ini nggak ada ya guys ya. Apakah memang fokus ke sini? Karena eh volume produksi dan penjualan Adaro ya, kita lihat nih. Volume produksi dan penjualan Adaro itu tadinya, nah targetnya di tahun 2024, ini Boy Tohir sendiri yang mengatakan ya. Boy Tohir sendiri mengatakan bahwa targetnya itu sekitar 65 sampai 67 juta ton volume penjualan ya. 61 sampai 62 juta ton itu thermalnya, yang sekitar 4 juta ton itu metalurginya, yang ADMR itu. Kita belum bahas ADMR ya, tapi Boy Tohir ya, Garibaldi Thohir menyampaikan hal tersebut. Targetnya di sini nih untuk batu bara thermalnya ya. Nah, sekarang Adaro ya, thermalnya sendiri, ini kan targetnya nih. Target thermalnya. Thermalnya sendiri ya, ini udah di angka 16 di kuartal 2 tahun 2024 dan 15 di kuartal 1 tahun 2024. Kalau di total volume penjualan batubara thermalnya itu udah di angka 32 juta ton. Artinya kan sebenarnya digeber nih sama Adaro nih. Digeber volume penjualannya sama Adaro, digeber. Kalau misalkan di setahun kan, berarti kan bisa 64 juta ton thermalnya. Berarti kan kalau misalkan 64 juta ton, lebih tinggi dari target awal yang disampaikan oleh Boy Tohir tadi. Gitu loh. Makanya di kuartal 2 terutama guys ya, USD-nya lagi tinggi,
harga batu baranya juga cenderung naik dibanding kuartal 1 2024, Adaro geber di situ volume penjualan. Volume penjualannya ya dia yang digeber nih tuh. Makanya cukup tinggi walaupun produksinya sebenarnya turun ya. Ingat guys, Adaro volume produksinya turun di kuartal 2 tahun 2024 dibanding kuartal 1 tahun 2024. Tapi volume penjualannya dihajar sama Adaro. Yang tadinya 16 juta ton jadi 18 juta ton. Ini volume penjualan ya. Ya totalnya ya total sama ini ya. Jadi geber sama dia. Nah, jualannya kemana? Ya 26% di domestik, sisanya di ekspor. Ya itu. Makanya tadi gue bilang bingung juga gue kalau mau bahas Adaro ya. Kalau misalkan membahas saham yang memang banyak memiliki kekurangan, ingat guys ya, banyak memiliki kekurangan, itu kayak ada bahan gitu buat dibahas. Cuman kalau misalkan udah dari 1 sampai 10 dapat angka 9,95 ya nggak sempurna banget lah, tapi 95 kan angka tinggi. Kita mau bahas Madrid bagaimana guys? Ya udah bagus gitu loh. Nah, sekarang kan yang mau lu tanyain adalah, Bang, harga sekarang di 3.500 masih bisa masuk atau enggak? Ingat nih guys ya, pertanyaannya begitu. Sekarang Adaro itu sudah mencatatkan EPS di angka 399. Kalau misalkan lu lihat di RTI, ya potensinya adalah di angka 797. Kita belum tahu di kuartal 3, tapi dengan adanya penurunan US dollar, ya saat ini kan US dollar ada di angka 15.300, US dollarnya melemah. Nih, US dollar. Menurunnya US dollar, ya ada kemungkinan. Nah, sekarang 15.400 ya. Berbeda dengan kurs yang sebelumnya, ini sekarang di kuartal 2 itu ada di angka 16.393. Jadi, sekarang US dollarnya sudah lebih rendah. Nah, ada potensi memang di kuartal 3 menurun dibanding kuartal 2. Ingat itu baru potensi ya guys ya, belum kepastian. Apalagi kalau baru potensi, dan itu pun sebenarnya bisa dilawan dengan volume penjualan Adaro kalau misalkan volume penjualan Adaro juga meningkat. Kan kita nggak tahu harga batu bara ini bakal naik lagi apa bakal turun, ya kan? Sekarang aja masih tinggi di angka segini, ya. Jadi kita masih tetap belum bisa memprediksi kuartal 3 2024 dan kuartal 4-nya bagaimana. Tapi bisa nggak guys dia mencatatkan EPS estimasi? Ya katakanlah terburuk. Dia kan sekarang udah dapat 399 ya kan guys ya, ya kan? Dia udah dapat 399. Ya kalau kita lihat di sini nih, ya 399 kan ya nih. Ini laba bersih di tahun berjalan kepada pemilik entitas induk ya 778.000 dalam ribuan US dollar ya. Dengan kurs segini lu dapat 399. Bisa nggak dalam 1 tahun 2024 seturun-turunnya nih di kuartal 3 dan kuartal 4 bisa nggak dapat 700? Bisa. Bisa guys, sangat bisa kalau gua memprediksinya. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio aja di angka 50%, ingat, kalau membagikan dividen payout ratio di angka 50%, dividen payout rasionya dividen per share-nya berarti 350. Interim dan final ya, lu telan tuh dua-duanya. 350 ya, sekarang harga saham Adaro itu 3.500. Berarti nih guys, potensi dividen yang bisa didapatkan adalah di angka 10%-an. Ya 9% lah, 10% malah. Sekarang kan 3.520 kan ya, 9% lah. Ingat, itu apabila dividen payout rasionya 50%. Ya, faktanya Adaro terkadang membagikan dividen payout rasio bisa 70%, bisa 40%. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout rasio lebih rendah dari 50%, ya nggak masalah juga. Kenapa? Karena Adaro ini ya di saat perusahaan lain ya lagi terseok-seok, perusahaan batubara maksud gue ya, ada aja kan perusahaan batubara yang lagi terseok-seok di mana penjualannya turun, bebannya malah naik. Ada yang seperti itu. Ada yang mencoba untuk diversifikasi ya. Ada juga perusahaan batubara yang mencoba untuk diversifikasi itu kayak Indi. Cuman diversifikasinya masih banyak yang belum menghasilkan. Nah, kalau yang tadi gue sebutkan yang penjualannya naik, penjualannya turun bebannya naik itu PTBA tuh. Nah Adaro kan nggak kayak mereka, ya kan? Dia juga mulai untuk berbisnis di energi hijau, walaupun sekali lagi ya guys ya, walaupun
belum terlalu kelihatan, dia masih fokus di batu baranya. Ya iyalah, cadangannya masih banyak, habis itu harga batu baranya juga masih tinggi, ya dia fokus di batu bara dulu. Cuman maksud gue gini, kalaupun dia tidak membagikan dividen payout ratio ya seperti 50% ya, atau di bawah misalkan 40%, ya nggak apa-apa juga, karena Adaro masih untuk jangka panjang banget itu masih oke gitu loh. Itu. Kalau misalkan perusahaan tidak membagikan dividen payout ratio terlalu besar, nggak apa-apa juga karena buat perusahaan bagus. Malah kan kadang ada tuh influencer yang mau perusahaan yang dia hold nggak bagi dividen, supaya perusahaannya berkembang. Ada yang begitu juga. Tapi kan kalau misalkan lu megang Adaro, harapannya dia bagi dividen. Cuman itu menggambarkan bahwa untuk dalam jangka panjang juga Adaro masih sangat oke. Apalagi kalau dividen payout rasionya 50, lebih dari 50%, dan apalagi kalau misalkan estimasi atau EPS-nya lebih dari 700 perak, guys. Ya bisa lebih gede dari 350 dalam 1 tahun gitu, guys. Jadi apakah masih bisa dibeli saat ini? Ya, ya cobalah lu pikir sendiri. Harusnya sih masih bisa gitu loh, guys. Jadi ada nggak kemungkinan besok untuk naik? Ya ada gitu. Cuman gini ya guys, ya tetap harus lu minimalisir risikonya. Lu harus tahu risikonya. Bukan berarti gue bilang ada harus sebagus ini sahamnya eh, nggak turun gitu loh, malah naik. Cuman kalau udah ada hitung-hitungan kasar begini, biasanya tetap akan orang melirik, guys. Ingat nggak kemarin gue sempat bahas game waktu di angka 9.000, sekarang game sudah naik tuh. Itu dengan hitung-hitungan sesederhana itu aja kita udah bisa tahu arah harga saham itu kemana. Kayak gitu, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu, guys ya. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.